Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, untuk kajian malam Sabtu yang biasanya kita ngaji kitab Sahih Al-Bukhari, untuk malam Sabtu ini dan malam Sabtu depan kita gunakan untuk mengkaji persiapan menghadapi ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita akan mengkaji materi terkait dengan ibadah saum, perkara-perkara yang terkait di dalamnya dan ibadah-ibadah yang membersamainya. Kita mulai kajian ini dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-183. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian as-syiyamu, saum, kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan alal ladzina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 ini yang dipanggil oleh Allah adalah alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Jadi tidak hanya orang-orang yang telah beragama Islam, tetapi juga orang-orang yang telah beriman. Karena orang-orang yang telah beragama Islam, ketika mereka mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, maka mereka meningkatkan dirinya yang tadinya berstatus beragama Islam kemudian menjadi orang-orang mukmin. Di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-285 Allah menggambarkan tentang karakter orang-orang mukmin. Kata Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Rasul telah beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Demikian juga orang-orang mukmin. Jadi ukuran keimanan manakala kita mau mengimani apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Bukti keimanannya dengan apa? Ketika Al-Quran datang kepada kita, kita menyambutnya dengan pernyataan sami'na wa ata'na. Kami telah dengar dan kami telah mentaati. Ini yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan predikat sebagai mukmin. Kemudian Allah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah saum, kama sebagaimana kutiba adalah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian.
Artinya ibadah saum ini Bapak Ibu bukan ibadah pertama yang Allah berikan kepada umatnya Rasul. Umat-umat sebelum Rasulullah telah diberikan kewajiban yang sama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan bahwa sebelum Rasulullah diwajibkan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, beliau sudah melaksanakan ibadah saum, yaitu 3 hari tiap bulan. Kemudian ketika beliau hijrah dari Makkah ke Yatsrib, beliau menjumpai orang-orang Yahudi sedang melaksanakan ibadah saum tanggal 10 Muharram. Maka beliau pun kemudian melaksanakan ibadah saum di bulan Muharram tanggal 10. Nah, setelah turunnya Al-Baqarah 183, kemudian yang beliau kerjakan 3 hari tiap bulan menjadi ibadah saum tatawwu, atau kita mengenalnya dengan ibadah puasa sunnah. Demikian juga tanggal 10 Muharram yang kemudian di tahun 10 Hijriah Rasulullah berencana melaksanakan di tahun depan, itu dengan tanggal 9. Tetapi tahun ke-11 Hijriah Rasulullah meninggal, sehingga beliau belum sempat untuk melaksanakan saum di tanggal 9. Kemudian kalau kita baca sejarah, Ibu Bapak, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan ibadah saum ini turun di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Kemudian di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah inilah Rasulullah mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi kalau beliau hidup sampai dengan tahun ke-11, sejak tahun kedua berarti beliau melaksanakan ibadah saum selama 9 tahun. Selama 9 kali, berarti 9 kali Ramadan, karena sejak tahun kedua sampai dengan tahun ke-11. Nah, sebelumnya belum, karena perintahnya belum turun. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita bahwa ibadah saum ini ibadah yang Allah fardukan kepada umat-umat sebelum kita. Ini untuk menjadi apa, Bapak Ibu? Hikmahnya menjadi penyemangat bahwa ada kesatuan syariat di antara syariat yang Allah berikan pada Rasulullah dengan syariat yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Meskipun prakteknya ada yang berbeda. Sebelum turun Al-Baqarah 183 ini 3 hari tiap bulan. Setelah turun ayat ini yang difardukan 1 bulan, tetapi penuh, bisa 29 hari, bisa 30 hari, tergantung usia Ramadannya itu yang kita lalui. Kemudian makna saum as-siyamu dari ayat 183 ini dimaknai adalah al-imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ini makna dari as-saum. Makna ibadah puasa itu menahan diri sejak terbit fajar, al-imsak. Lah kalau imsak yang berlaku di masyarakat kita itu semacam pemberitahuan bahwa waktu subuh sudah mendekat. Jadi kapan seseorang berhenti makan dan minum di bulan Ramadan itu? Ya ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Ketika dibunyikan alarm imsak, itu peringatan. Biasanya antara 5 sampai 10 menit. Barangkali yang belum sempat minum, kemudian dibunyikan alarm imsak, oh ya, subuhnya kurang 10 menit, segera minum. Yang masih makan dipercepat makannya. Memang sunnahnya makan sahur itu kan diakhirkan, tapi jangan terlalu akhir, jangan terlalu mepet, nanti jadi bingung. Belum makan, belum minum, sementara sudah alarm imsaknya berbunyi, akhirnya kan tergesa-gesa.
Kalau makan tergesa-gesa meskipun lauknya enak, jadi tidak enak nanti. Geris kan. Makanya ya meskipun mengakhirkan ya berilah jeda antara 30 sampai 40 menit supaya longgar. Mengunyahnya pun pelan, tertata, rapi, tidak tergesa-gesa. Jadi bisa menikmati makan sahurnya. Ini al-imsak. Jadi sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, atau mulai waktu subuh sampai dengan datangnya waktu maghrib. Kemudian ibu bapak, di ayat 183 ini Allah menyampaikan tujuan difardukannya ibadah saum, la'allakum tattaqun, agar orang-orang yang melaksanakan saum itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya kemudian, kita sudah melalui ibadah saum ini berkali-kali. Sejak kita oleh orang-orang tua kita masing-masing diajari melaksanakan ibadah saum. Dari mulai belajar setengah hari, atau biasanya disebut dengan puasa bedugan kan gitu. Ketika masih usia 5, 6, 7 tahun itu kan orang tua kita ngajari kita puasanya bedugan. Nanti begitu ada azan zuhur, suruh berbuka. Nanti habis itu lanjut sampai maghrib. Nanti mulai usia 8 tahun dan sampai sekarang 1 hari penuh. Berarti kalau sekarang usia 40, mulai 1 hari penuh, usia 8 tahun sudah berapa kali menjalani ibadah saum? 32 kali. Kali 30 hari, berarti kan banyak hari. Pertanyaannya kemudian, apakah tujuan yang Allah sampaikan sudah kita dapatkan? Yaitu menjadikan diri kita menjadi orang-orang muttaqin. Maka menyambut Ramadan tahun ini penting kiranya Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri agar kita bisa melalui Ramadan ini jauh lebih baik, dan yang Allah inginkan meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan muttaqin itu dapat kita raih. Untuk mengetahui bagaimana karakter muttaqin bisa kita lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 ayat 4. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mengimani yang gaib. Allah Subhanahu wa taala Maha Gaib. Bapak Ibu, Allah sangat dekat dengan kita, tapi panca indera kita tidak bisa menggapainya. Ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang mi'rajnya Rasulullah, ketika Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu, Ibunda Aisyah ditanya, apakah Rasulullah saat itu bisa melihat Allah? Ibunda Aisyah menjawab, tidak bisa. Rasulullah berbicara dengan Allah di balik tabir. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah di Bukit Sinai, pada saat Allah mengajak Nabi Musa bercakap-cakap juga tidak bisa. Tapi Rasulullah menjanjikan orang-orang yang beriman ketika nanti sudah selamat di mahsyar, selamat di sirat dan masuk dalam jannah, itu bisa melihat Allah. Rasulullah menggambarkannya sebagaimana malam hari kalian melihat bulan purnama. Tapi syaratnya masuk surga dulu, Bapak Ibu. Kalau tidak masuk surga tidak ketemu kan. Allah gaib. Lah ibadah saum di bulan Ramadan ini ibadah yang efektif untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Ketika orang sedang melaksanakan saum,
orang tersebut sedang merasa dekat dengan Allah. Buktinya apa Bapak Ibu? Pernahkah ibu bapak di bulan Ramadan mau sholat duhur, berwudu, itu kan kumur-kumur 3 kali. Pernahkah ketika kumur-kumur 3 kali yang dibuang 1? Pernah tidak Bu? Kumur-kumur 3 kali yang dibuang 1, yang diamankan 2. Kan tidak ada yang lihat. Sampingnya kan juga tidak mungkin tahu kan? Tidak mungkin tahu Pak. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan? Kenapa Bu? Karena Allah Maha Tahu. Ketika Ramadan sangat sadar Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengawasi. Di samping itu khawatir batal kan? Kalau lupa kan lain persoalan. Ini kan sengaja. Artinya orang yang sedang melaksanakan ibadah saum ini orang yang kesadaran terhadap adanya Allah sangat tinggi Pak. Pertanyaannya kemudian, kenapa setelah selesai saum yang seperti ini tidak dibawa? Kesadaran bahwa Allah Maha Tahu, kesadaran bahwa Allah mengawasi, kenapa tidak dibawa? Kadang dititipi duit dikurangi, dititipi omongan ditambahi. Apa kira-kira kalau ngurangi titipan Allah tidak tahu? Allah tahu. Kenapa dilakukan? Kalau Allah Maha Tahu, kenapa masih suka gosip? Kalau yakin Allah Maha Tahu, kenapa masih suka berburuk sangka? Kalau yakin Allah Maha Tahu, kenapa masih suka menyimpan dengki? Makanya kalau kemudian kita ingin membangun karakter muttaqin, ya saat inilah. Memasuki bulan Ramadan, hati kita dimantapkan kesadaran bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengawasi. Bapak Ibu, kalau orang-orang yang saum itu selesai saum menjadi orang-orang muttaqin, sepertinya tempat-tempat kerja kita tidak butuh CCTV. Beriman semua. Ada uang ledak diambil, bukan disimpan, dicari tahu pemiliknya. Ada dompet jatuh dibuka, lihat alamatnya, diantarkan dengan isinya, tidak hanya dompetnya saja. Karena apa? Dia tahu Allah mengawasi dirinya. Makanya membangun karakter muttaqin dari ibadah saum menumbuhkan kesadaran Allah sangat dekat. Sampai-sampai saking imannya orang-orang yang melaksanakan saum kepada Allah, kalau mau berdusta aja tidak berani. Aja pada goroh lagi puasa. Ini kan jadi tanda tanya kan? Aja pada goroh lagi pada puasa. Apa dikira kalau tidak puasa boleh goroh? Tetap tidak boleh. Kalau sedang saum tidak boleh berdusta, maka di luar juga tidak boleh. Ini hasil orang-orang yang melaksanakan saum. Itu Bapak. Makanya ibadah saum ini ibadah yang sangat sepi dari sifat riya. Tidak bisa dipamerkan. Kan tidak bisa, tidak puasa terus keluar rumah pura-pura lemes. Lemes Pak, iya lagi puasa. Begitu masuk rumah 2 gelas es teh pragat misalnya gitu kan. Tidak bisa. Tidak bisa dipamerkan. Sangat sepi dari riya. Kalau sum'ah bisa cerita-cerita. Kalau ujub bisa, tapi riya tidak bisa.
Kemudian yang kedua, bagaimana membangun karakter muttaqin? Allah menyampaikan wa yuqimunas sholata. Setelah mengimani yang gaib, kalau ingin menjadi orang-orang muttaqin, kita mau untuk mendirikan sholat. Dan di bulan Ramadan kita mendisiplinkan diri untuk mendirikan sholat. Maka di bulan Ramadan biasanya masjid-masjid makmur, jamaahnya ramai. Mudah-mudahan awal sampai akhir. Kenapa, Bu? Iya kan, kalau awal Ramadan kan ramai gitu kan. Akhir Ramadan maju. Yang maju softnya, bukan penyamaannya tambah banyak. Ini PR untuk pengurus, Pak. Bagaimana memotivasi jamaah menjaga jamaahnya di bulan Ramadan. Karena selama Ramadan tidak hanya sholat fardu yang kita perhatikan, juga di dalamnya ada ibadah sunnah, ada ibadah sholat tarawih. Ini cara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan kabar gembiranya apa, Ibu Bapak? Kabar gembiranya kata Allah di Al-Ankabut ayat yang ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sudah mendirikan sholat itu orang yang akan tercegah pribadinya dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa? Perbuatan yang merugikan pelakunya. Maka dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah menyebut contoh perbuatan keji adalah perbuatan zina, karena zina ini merugikan pelakunya. Kalau perbuatan mungkar, perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi orang yang sudah sholat tidak mungkin melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, apalagi merugikan orang lain. Kalau sudah seperti ini, sudah akan nampak ketakwaannya. Termasuk dalam sholat, kita akan diajari kejujuran. Pernahkah Bapak Ibu masuk masjid, kemudian tahiyatul masjid kan 2 rakaat, karena sepi, kemudian mumpung sepi satu saja, pernah? Kenapa tidak pernah? Karena sadar Allah sedang mengawasi. Tapi kenapa kadang-kadang kalau lagi belanja gitu, ada yang suka ngurangi timbangan, ada yang belum disuruh sudah nyicipi, iya, nawar iya, nyaluk imbuh iya gitu kan. Kadang-kadang jeruk 1 kilo isinya 8, nyicipinya 2, imbuhnya 2, 1/2 kilo berarti, nganyangnya kentang gitu kan. Makanya sekarang pada jualannya dibungkusi ya Pak. Iya gitu kan. Ya kalau ditawari, Bu nyicipi, Pak nyicipi, ya ambil gitu kan. Jangan lupa dikupas dulu, kemudian duduk pakai tangan kanan gitu kan. Jangan berdiri pakai tangan kiri, moyoki gitu kan. Ini kan menyakiti penjualnya. Kalau sholatnya kita sudah jujur, di luar sholat juga jadi orang-orang yang jujur. Jadi aslinya sudah oleh Allah dilatih melalui ibadah. Maka ibadah tidak hanya sekedar ritualitas, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai dalam kehidupan sosial yang harus kita bawa, kita pertahankan. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan di antara rizki yang Allah berikan, orang-orang muttaqin itu mau menginfakkan. Di bulan Ramadan itu orang-orang yang beriman biasanya membuka lebar-lebar keuangannya.
Makanya di masjid-masjid biasanya orang berlomba-lomba menyiapkan makan minum untuk berbuka, membuka lebar-lebar pintu rumahnya, mengharap kedatangan orang-orang yang datang untuk minta sedekah. Kalau tidak ada, biasanya mencari orang untuk diberi sedekah. Di dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah pernah bercerita, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Setiap malaikat Jibril datang untuk mendengarkan tadarusnya Rasulullah, Rasulullah lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Maka kita pun meneladani beliau. Maka kadang sampai pengurus-pengurus masjid itu bingung, saking banyaknya orang yang menitipkan hidangan berbuka, sementara yang datang sedikit. Ini alhamdulillah kan Bapak, daripada bingung hidangannya sedikit, orangnya yang banyak. Kalau hidangannya yang banyak, orangnya sedikit, tinggal bawakan aja pulang. Mudah-mudahan bermanfaat kan? Dan tidak membuat berkecil hati yang sudah menyiapkan hidangan untuk berbuka. Ini dibangun kesadarannya. Maka orang-orang muttaqin, orang-orang yang sadar harta itu milik Allah, dititipkan kepadanya, dan dia melaksanakan yang diinstruksikan oleh sang pemilik. Kata pemiliknya apa? Infakkan, tapi sebagian saja. Al-Baqarah ayat 267. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari hasil usaha kalian yang baik. Maka ketika kita menyadari orang muttaqin terkena kewajiban berinfak, dengan sendirinya orang mukmin terkena kewajiban untuk ngasab, Bapak Ibu. Kenapa ngasab ini kewajiban? Kalau tidak ngasab, tidak punya harta. Kalau tidak punya harta, tidak mungkin bisa berinfak. Meskipun Rasulullah menyampaikan ada sedekah-sedekah non materi. Misalnya apa? Tabassamu ila wajhi akhaka shadaqah. Bermuka manis kepada saudaramu dihargai sedekah. Tapi ketika ada orang datang ke rumah kita minta sumbangan berupa harta, masa dikasih muka manis? Orang datang ke rumah kita, Bapak mohon sedekahnya, belum makan 1 hari, dengan senyum-senyum itu tidak bikin dia kenyang, bikin dia jengkel. Pak, butuhnya uang buat beli lengkong. Ini kasih senyum. Mohon maaf, saya juga tidak punya, kan gitu. Panitia pembangunan masjid butuh harta kita, karena kita tidak ngasap, kita hanya ngasih senyum akhirnya gitu. Jadi ketika Allah perintahkan infak, dengan sendirinya kita diperintahkan untuk ngasab supaya punya harta. Ketika hartanya ada, kata Allah, anfiqu, infakkan, sebagian saja, jangan semuanya. Maka orang-orang beriman akan menjadi orang-orang yang sangat rajin usaha. Apalagi disemangati oleh Allah di Al-Jum'ah ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila telah selesai salat, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Jadi setelah selesai salat subuh, ngasab. Setelah selesai salat zuhur, ngasab. Setelah asar masih ada waktu, ngasab lagi. Kalau habis maghrib bisa ya ndak usah kok. Istirahat gitu. Jadi kalau kita mengamalkan apa yang Allah inginkan, ya orang-orang mukmin tidak hanya mendapatkan kebaikan akhirat, tapi juga kebaikan dunia. Ngasab. Ini dari kata kasabah.
Kan bahasa Qur'annya kan anfiqu min thayyibatim ma kasabtum. Kasaba kasabu. Kasabtum telah kalian usahakan. Jadi bahasa Jawa ngasab gitu kan. Ya. Ditanya, "Pan ngendi? Pan ngasab," gitu kan. Pan usaha, Bapak. Tapi Allah minta apa? Ngasabnya yang thayyibatin, yang baik. Karena apa? Ada juga ngasab yang tidak baik. Apa ngasab yang tidak baik? Ya mencuri itu kan ngasab tidak baik. Menipu itu kan ngasab yang tidak baik. Ini supaya bisa berinfak. Kemudian yang keempat, di ayat yang keempat Al-Baqarah Allah menyampaikan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Untuk menjadi orang-orang muttaqin setelah menyelesaikan ibadah saum di bulan Ramadan, Allah menyampaikan orang-orang yang mengimani apa yang Allah turunkan kepada engkau wahai Rasul. Dan di bulan Ramadan ini efektif Bapak Ibu. Karena apa? Selama Ramadan kita biasanya rajin tadarus. Maka Ramadan besok tingkatkan tadarusnya. Bukan hanya mengejar banyaknya ayat yang diselesaikan, tetapi juga pahami apa yang dibaca. Baca misalnya satu ayat, baca tarjamahnya, baca tafsirnya. Selesai, baca ayat berikutnya, tarjamahnya, tafsirnya. Pahami, yakini, amalkan. Karena kalau hanya dibaca, tidak dipahami, kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh ayat itu. Misalnya begini, membaca Al-Quran surah Al-Hujurat. Ketika Allah menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Ayat ini kan melarang kita agar kita menjauhi berburuk sangka. Setelah baca ayat Quran, ditutup Qurannya, ditaruh kemudian keluar. Begitu lagi jalan, lewat di rumah tetangga, tetangga lagi nyapu, nyenengan jalan, tetangganya masuk rumah, nyenengan suudon. Ya, nyong liwat nuli mancing kayak wong. Diingatkan oleh Allah jangan berburuk sangka. Ini baru dibaca kemudian lah masuk ke rumahnya sendiri, kenapa kita yang jengkel? Orang pakai kayaknya orang menghargai, aku pan liwat dadak mancing. Ini karena apa Bapak Ibu? Yang kita baca tidak kita pahami. Baca Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Habis tadarus ke masjid, buka puasa, dapat hidangan. Begitu dibuka, rezekinya tidak sesuai ekspektasi. Tadi berangkat itu hayalannya korma basah, agar-agar, pokoknya yang dia bayangkan. Ternyata dapatnya apa? Intip goreng. Langsung lisannya tergelincir, mencela. Padahal tadi di rumah habis baca wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kenapa tidak terkendali lisannya? Karena tidak paham apa yang dibaca. Terus pulang sambil misu-misu gitu kan. Bahasa sini ngeromet. Terus janji orang paning masjid paning lah, oh dia intip goreng gitu kan. Butuh ndak ke masjid diberitahu temannya, "Wingi jenengan orang mana?" "Orang enak-enak nemono, mangkat maning."
Ya Allah, kalau kayak gini bahaya Bapak Ibu. Tidak terjaga. Padahal lisan kita berbahaya, bisa menghabisi amaliah kita. Makanya hati-hati. Makanya kata Rasulullah kan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka Bapak Ibu, jangan jadi orang yang tomak, rakus. Kadang-kadang mau kondangan aja pada maem pan prasmanan ning kana. Iya. Kayong pengalaman ibu ke. Begitu sampai sana ternyata tidak ada prasmanan. Barang balik ngomel sadalan-dalan ya. Padahal ndak prasmanannya juga kan dibawain, pulangnya dapat 1 kresek gitu kan. Kan bisa dimakan sambil jalan itu. Di kendaraan ya. Jadi ini kendaraan berkatnya dibuka di maamning kendaraan kan bisa. On bak motornya aja Kang enak. Apa maning mlaku lebih aja maning sampai ke rumah. Itu kadang-kadang kita berharap sesuatu. Padahal Bapak Ibu kan hafal ya. Al-Quran surah Al-Insyirah itu kan. Apa kata Allah? Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. Maka jangan suka berharap pada manusia. Siap-siap kecewa. Aja maning prasmanan Bapak Ibu. Ngarep-ngarep balasan WA be kecewa. Wong di WA kok orang balas-balas iki. Wis centang biru meneng bae. Langa kuotane apa pimen kan gitu. Begitu. Jadi ini Ramadan ini kita latih untuk mengimani Al-Quran dengan cara apa? Tadarus, baca artinya, baca tafsirnya, imani, laksanakan. Nanti akan menjadi orang muttaqin. Kemudian yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Untuk menjadi orang-orang muttaqin Bapak Ibu, kita yakin akan adanya hari akhir. Dunia ini ada selesainya dengan datangnya as-saah. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada wahai Rasul tentang kapan datangnya as-saah, kehancuran alam semesta. Perjalanan hidup kita itu kan dari alam rahim, sekarang kita di dunia, nanti meninggal kita pindah ke barzah, nunggu hari kiamat. Setelah hari kiamat nanti kita dikumpulkan oleh Allah di mahsyar yang dikenal dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Lihat Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Kemudian nanti di mahsyar kita akan menjalani persidangan, mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita perbuat, termasuk bertanggung jawab atas nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan. Di At-Takasur Allah menyampaikan summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Itu akan dihisab Bapak Ibu. Itulah hari akhir. Makanya kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, di hari akhir kita akan jadi orang yang rugi. Bahkan sebelum hari akhir, ketika dalam proses kematian orang-orang yang tidak beriman minta diberi tangguh. Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mereka mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, Tuhanku, tangguhkanlah barang beberapa saat. Mau apa sih? Mau sedekah dan mau jadi orang yang solih. Terlambat. Makanya mumpung kita masih sehat, masih berkesempatan,
saat inilah kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk hari akhir. Dunia itu kita kejar untuk mendapatkan akhirat, bukan ditinggalkan. Dunia itu kita manfaatkan untuk mendapatkan akhirat. Karena Allah menginginkan di dalam Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat tapi jangan lupakan dunia. Ngasab yang halal dapat, bisa untuk infak, bisa untuk sedekah, bisa untuk membiayai prasarana sholat masjid seperti ini. Kalau tidak ada infak dari mana? Pakaian yang kita pakai kalau kita tidak ngasab dari mana? Bisa untuk pergi haji dari ngasab yang baik itu. Bisa untuk beli makanan minuman yang mendatangkan energi dari Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benarlah yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-201 itu, permohonan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Dan muttaqin ini adalah cara menghindarkan diri dari api neraka. Dan ibadah saum di bulan Ramadan, kata Allah, la'allakum tattaqun. Sehingga Bapak, harapannya setelah kita tahu tujuan ibadah saum membentuk karakter muttaqin dan kita tahu langkah-langkah untuk memutakinkan diri kita, ayo kita mulai melaksanakan hal itu karena Allah yang menjelaskannya. Selesai Al-Baqarah 183. Insyaallah di pekan depan kita akan kaji hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan ibadah saum di bulan Ramadan, nanti mulai ayat ke 184. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.